saya nggak ngerti kenapa nggak ada imigrasi ya sama bea cukai. Itu mungkin ada kesalahan kebijakan di situ yang mesti diperbaiki. Yang Bandara Morowali Pak, itu kan belum ada petugas bea cukai sama imigrasi. Nanti kalau kita diperintahkan kita taruh petugas dari kami, petugas bea cukai saya sudah siap. Kalau imigrasi mesti ngomong bisa dengan Pak Sini dan menterinya. Pak, tapi saya nggak tahu, saya kan baru masuk. Saya pikir dulu sih ada treatment khusus di mana mereka bisa langsung masuk sana. Saya nggak ngerti kenapa nggak ada imigrasi ya sama bea cukai. Itu mungkin ada kesalahan kebijakan di situ yang mesti diperbaiki. Pak, Bapak soal PMK dana desa Pak. Nanti hari Senin akan diumumkan mekanisme seperti apa, cara ngadunya seperti apa, persyaratan seperti apa. Nanti kan kita pilih yang mana yang kita bisa bereskan lebih cepat. Minggu depannya saya mulai sidang dengan para yang ngadu tadi. Nanti kita akan panggil yang ngadu siapa, yang diadukan siapa, atau ada pemerintahnya. Kalau di pemerintah kan kementerian yang mana yang menghambat program mereka, kan kita bereskan nanti seperti itu. Atau kalau bisnis itu bisnis juga sering kan, bisnis satu berantem dengan bisnis yang lain juga sering, kita damaikan di situ juga, kita beresin di situ. Yang penting investasinya harus berjalan dengan baik. Nanti kalau di situ nanti ada peraturan yang mengganggu, nanti kita perbaiki dengan lewat Pokja 3-nya, Satgas 3-nya ya. Bapak soal PMK ilegal itu masuk di pelabuhan Sabang sama di pelabuhan Batam, itu bea cukai gimana caranya untuk kita akan beresin. Jadi bea cukai saya udah panggil mereka, bukan kita rapat internal ya. Kita bilang, kita diskusikan dengan mereka, saya bilang begini, image bea cukai kurang bagus di media, di masyarakat, di pimpinan kita, di pimpinan tertinggi kita. Jadi kita harus perbaiki. Yang mana kameranya? Depan. Jadi kita harus perbaiki dengan serius. Saya bilang dengan mereka, saya sudah minta waktu kepada saya 1 tahun untuk nggak diganggu dulu. Saya biarkan saya beri waktu saya untuk memperbaiki bea cukai. Karena ancaman serius. Kalau kita bea cukai nggak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, bea cukai bisa dibekukan diganti dengan SGS seperti zaman dulu lagi. Jadi sekarang bea cukai, orang-orang bea cukai mengerti betul ancaman yang mereka hadapi. Jadi mereka sudah amat semangat memperbaiki kinerja mereka. Dan kita sudah mulai terapkan AI di stasiun-stasiun bea cukai. Jadi nanti under invoicing akan cepat terdeteksi sambil kita perbaiki yang lain. Jadi kita pelajarin betul. Jadi sekarang cukup baik kemajuannya. Saya pikir tahun depan sih sudah aman lah. Artinya bea cukai akan bisa bekerja dengan baik dan profesional.